Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, kita absen dulu nih kalian semua yang lagi nonton dari daerah mana aja. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Udah banyak banget kemarin yang masuk. Udah komen-komen dari daerah mana aja udah pada masuk ya. Mohon maaf tidak bisa disebutin satu persatu karena udah banyak banget yang pada masuk dan pada komen-komen. Apalagi kalian semua subscriber yang udah ngirimin cerita, masih percaya dengan kami membawakan kisah-kisah kalian. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian. Kami hanya bisa mendoakan kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, kali ini tuh ada salah satu subscriber kita ngirimin kisahnya, ceritanya. Kisahnya itu menceritakan seorang wanita dipermalukan dan difitnah saat di pelaminan oleh ibu mertuanya sendiri dikarenakan dia terlalu cantik. Gimana ini? Pasti banyak banget dari kalian yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Nah, sebut saja ada seorang pemuda bernama Ari. Nah, Ari itu adalah anak sematawayang dari orang tua yang kaya raya. Ayah Ari itu, papanya Ari, itu bekerja di bidang batubara. Dia pengusaha batubara terkenal. Uangnya banyak, hartanya melimpah luas. Tapi ibunya Ari itu kerjaannya ya shopping, jalan-jalan, sosialita sama temen-temennya. Kerjanya kayak gitu terus. Nah, pada suatu hari si Ari itu udah punya pasangan. Dia suka sama salah satu seorang wanita yang dari desa, anak petani. Sebut saja wanita ini tuh bernama Intan. Intan dan Ari itu awal kenal dulu saat si Ari sedang KKN waktu dia kuliah. Dia jatuh cinta dengan seorang wanita desa, anak petani, yang hidupnya itu ya di desa. Jadi Ari itu jatuh cinta dengan si Intan waktu pandangan pertama saat KKN. Hingga akhirnya hubungan mereka tuh terus lanjut hingga sekarang. Tapi sayang, ibunya si Ari itu nggak setuju kalau si Ari berpasangan atau punya pasangan, punya pacar, itu seorang anak petani dan dari desa. Ibunya Ari itu berpikir bahwasanya anaknya lebih cocok dengan anak temannya ibu Ari yang bernama Farah. Farah itu anak kota. Pergaulannya itu ya beda sama pergaulannya si Intan. Ya karena Intan dari desa, nah si Farah itu di kota. Hidup dengan hiruk pikuk perkotaan dan dimanjakan oleh harta. Itu beda banget dengan si Intan. Tapi justru si Ari itu lebih suka sama si Intan daripada si Farah, wanita yang dipilihkan oleh ibunya. Nah, setiap harinya si Ari itu selalu diomongin, selalu diomelin, selalu dinasehatin sama ibunya. Nah, pada suatu hari si Ari itu main ke rumahnya si Intan. Ari udah sering banget main ke sana, orang tuanya pun udah kenal sama si Ari. Begitu juga si Intan. Intan juga udah sering banget diajak main beberapa kali ke rumahnya si Ari dan bertemu dengan orang tuanya, terutama ibunya. Nah, pada suatu hari Ari sedang main ke sana ke rumahnya Intan. Ayahnya si Intan tuh ngomong, "Nah Ari, hubungan kamu sama Intan kan udah cukup lama. Terus kalian tuh mau gimana buat melanjutkan hubungan ini?" Kata orang tuanya si Intan, "Maaf saja Nak Ari, soalnya ya dilihat tetangga nggak bagus. Lagian kan kalian udah hubungan udah cukup lama. Jadi ya Bapak sarankan kalau mau serius ya serius. Kalau enggak ya mending udahan aja. Takutnya jadi fitnah." Kata orang tuanya si Intan itu. Orang tuanya si Intan itu menanyakan keseriusan si Ari untuk melanjutkan hubungannya bersama anaknya si Intan. "Maaf Pak, ya jujur saya serius dengan anak Bapak si Intan. Tapi saya belum musyawarah atau belum rembukin ini sama orang tua saya. Soalnya orang tua saya, papa saya itu lagi kerja di luar pulau. Mungkin ayah saya pulang 1-2 bulan lagi. Saat ayah saya pulang, saya baru bisa membicarakan ini dengan orang tua saya." Kata si Ari. "Oh begitu Nak Ari, kalau begitu ya nggak apa-apa. Kami akan sabar menunggu informasi dari Nak Ari." Kata ayahnya si Intan. "Iya Pak, secepatnya kalau nanti ayah saya sudah pulang dan saya udah menemukan jawabannya, udah menemukan keputusannya, saya segera untuk menghubungi Bapak dan Intan." Kata si Ari. Ari pun izin pamit pulang kepada ayahnya si Intan. Nah, saat diantar keluar rumahnya si Intan, Intan tuh ngomong, "Mas, tapi kan ibu kamu nggak setuju dengan aku. Sepertinya dia juga nggak suka. Terus bagaimana nanti kamu cara ngomongnya sama orang tua kamu?" Kata si Intan. Intan tuh khawatir. Ibunya si Ari itu nggak suka dengan si Intan karena si Intan tuh orang kampung, anaknya petani. Jadi ya dia tuh khawatir apabila nanti Ari izin sama orang tuanya, ngomong sama orang tuanya untuk keseriusan hubungannya, nanti malah diomelin, malah nggak dikasih restu. Intan khawatir. "Tenang, nggak usah khawatir.
Masalah ini biar aku aja yang ngurus. Lagian ayahku sama ibuku itu jauh berbeda. Ya maklumin aja, ibuku memang kayak gitu. Tapi ayahku nggak kayak gitu kok. Aku yakin dia bisa mengerti dan memahami apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami, kata si Ari. Yang penting kamu sekarang nggak usah khawatir, urusan ini biar aku yang ngurus. Ari pun langsung pergi. Setelah meyakinkan si Intan bahwasanya urusan ini bisa ia handle, Ari pun pulang. Sesampainya di rumah, Ari bertemu sama ibunya. Dari mana aja kamu, Ari? Kok jam segini baru pulang? Kata ibunya Ari. Maaf Bu, tadi aku habis pulang kerja mampir dulu ke rumah teman, kata si Ari. Ari mencoba untuk berbohong di depan ibunya itu. Teman siapa? Ke rumah Intan lagi, kata ibunya Ari. Seakan-akan udah tahu bahwasanya anaknya itu habis main, habis datang ke rumah wanita itu. Mama nggak setuju kalau kamu ada hubungan dengan wanita kampung itu. Lagian buat apa sih kamu lanjutin hubungan ini? Lebih baik kamu sama Farah, anak temennya mama itu. Udah jelas dia cantik, dia pinter, berpendidikan. Bibit bebet bobotnya pun udah jelas. Beda sama si Intan, anak kampung, nggak berpendidikan. Bibit bebet bobotnya pun mama nggak tahu. Kata ibunya si Ari, Ma, yang mau nikah dan jalani hubungan itu Ari. Biarkan Ari yang milih. Mama tuh nggak usah ikut campur dan ikut ngurusin hubungan Ari. Nah, si Ari marah. Mereka pun cekcok, suasana semakin tegang. Pokoknya mama mau itu kamu harus sama Farah, bukan sama wanita kampung itu. Besok kamu harus ketemu dengan Farah dan ibunya. Mama nggak mau tahu. Kata ibunya Ari memaksa Ari untuk bertemu dengan si Farah dan ibunya besok. Ari pun menolak, aku nggak mau, Ma. Mama nggak usah maksa-maksa aku dan maksa-maksa kehendak Mama. Yang mau jalanin ini semua itu aku. Jadi Mama itu nggak usah ikut campur terlalu jauh. Si Ari pun masuk ke kamarnya meninggalkan ibunya. Nah, keesokan harinya, mamanya Ari itu sedang kumpul-kumpul sama teman-teman. Nah, salah satu ibu-ibu di sana tuh ada ibunya Farah. Dia bertanya sama ibunya Ari, Jeng, gimana kabarnya si Ari? Katanya mau ketemu sama si Farah. Kata ibunya Farah, aku juga bingung, Jeng. Saya udah ngomong sih sama anak saya, cuman anak saya katanya masih sibuk, belum bisa bertemu dengan si Farah. Ya udah, Jeng, kalau dia nggak bisa ketemu dengan si Farah, ya Farahnya aja suruh ketemu sama si Ari. Kata ibunya Farah. Ibunya Ari pun setuju, boleh juga itu, Jeng. Nggak apa-apa, besok kira-kira jam pulangnya si Ari, Jeng sama Farah main saja ke rumah saya. Nah, saat si Ari pulang, nah kita bisa membicarakan perjodohan antara Farah dan si Ari, anak saya, kata ibunya Ari. Nah, beberapa hari kemudian, si Ari itu datang ke rumahnya si Intan lagi. Sampai sana, si Ari itu mengajak si Intan untuk main ke rumahnya. Ya, sembari jalan-jalan, siapa tahu Intan bisa akur dan akrab bersama mamanya itu. Diajaklah Intan ke rumahnya si Ari. Intan tuh bawa oleh-oleh hasil panen orang tuanya, sedikit hasil panen seperti pisang dan sayur-sayuran untuk mamanya si Ari ini. Siapa tahu mamanya suka dan bisa bikin luluh hatinya si mamanya Ari melihat ketulusan si Intan ini. Dia bawa di kresek itu, bawa buah sama bawa sayur hasil panen orang tuanya. Sampailah ke rumahnya si Ari itu. Intan sama si Ari pun langsung masuk ke rumahnya si Ari itu. Betapa terkejutnya si Ari saat dia masuk ternyata ada tamu. Di sana ada Farah dan ibunya. Ari pun terkejut, bingung. Ibunya Ari sama ibunya Farah, dan Farah pun terkejut melihat Ari bersama wanita itu. Wanita desa si Intan. Oh, jadi ini, Jeng, wanita yang katanya pacarnya si Ari, kata ibunya Farah. Iya, Jeng, ini wanita kampung. Namanya Intan. Dia tuh dari desa dan anaknya petani, kata si ibunya Ari. Ya lebih baik si Farah lah daripada wanita ini. Lihatlah si Farah, udah modis, berpendidikan, ditambah dia cantik lagi. Ya malum saja si Farah kan hidup di kota, apalagi dia hidupnya itu serba terkecukupan. Jadi dia bisa menghias wajah, bisa make up, bisa salon. Jadi kecantikannya si Farah sama si Intan ini beda. Si Intan itu cantik natural. Dia tuh nggak bisa dandan, nggak bisa make up. Beda dengan si Farah yang udah pinter make up. Si Ari dan si Intan pun langsung mendekati mereka. Ari dan Intan pun bersalaman dengan ibunya si Ari itu dan ibunya si Farah. Tapi lagi-lagi sikap ibunya si Ari itu seperti acuh tak acuh kepada si Intan. Seakan-akan menolak dicium tangannya oleh wanita itu. Ada apa kamu datang ke sini? Kata ibunya si Ari. Oh iya mah, maaf. Aku pengen ngajak Intan main aja ke rumah. Oh iya tante, ini ada sedikit titipan oleh-oleh dari orang tua saya. Ini hasil panen. Sambil memberikan kresek berisikan sayur sama buah. Ibunya Ari pun menerima. Ia melihat isi kresek itu. Hah? Buah sama sayur? Buat apa? Di sini juga banyak. Kamu kira rumah saya nggak ada buah dan sayur? Kata si ibunya Ari. Bukannya mengucapkan terima kasih, bukannya menghargai pemberian si Intan, tapi malah dia tuh marah-marah, malah menghina si Intan.
Apaan sih mama itu ngomong apa? Intan kan cuma mau memberikan niat baiknya, membawakan oleh-oleh dari desanya. Kenapa mama malah justru seperti itu? Tanggapannya malah jelek sama si Intan, kata si Ari. Ari nggak terima melihat wanitanya, pacarnya si Intan malah dijelek-jelekin sama orang tuanya sendiri di hadapan Farah dan ibunya. Ditambah lagi, Farah dan ibunya seakan-akan bisik-bisik nyinyir melihat Intan dimarahin sama ibunya Ari. Ari pun yang nggak rela dan nggak terima, dia nggak mau si Intan dijelek-jelekin sama ibunya sendiri, akhirnya pun mengajak si Intan itu untuk pergi dari rumahnya, meninggalkan ibunya bersama Farah dan ibunya itu. Intan sedih, dia menangis. Mas, lihat mas, ibumu seakan-akan tidak setuju dengan aku. Apakah hubungan kita masih bisa berlanjut kalau kayak gini caranya? Kata si Intan, kamu tenang aja. Keputusan itu di tangan aku dan di tangan ayahku. Biarkan aku dan ayahku yang memutuskan nanti. Kata si Ari mencoba untuk meyakinkan kepada si Intan. Farah pun ngomong sama ibunya Ari, tante, kok malah Ari belain wanita itu sih daripada ibunya sendiri? Kata si Farah, iya Jeng, kenapa dengan si Ari? Kok malah dukung wanita kampung kayak gitu? Yang penampilannya aja norak pakai pakaian kayak gitu, kata ibunya Farah. Aku pun nggak tahu dengan anakku itu si Ari. Udahlah biarin aja masalah ini, biar aku yang handle, kalian percaya aja dengan aku. Kata si orang tuanya Ari itu, kata ibunya Ari seakan-akan percaya hubungannya si Ari itu bisa dikendalikan sama ibunya Ari. Nah, beberapa bulan kemudian ayahnya si Ari pun pulang ke rumah setelah kerjanya di luar provinsi itu, di luar pulau. Akhirnya Ari, ibunya Ari dan ayahnya itu membahas tentang hubungan si Ari. Awalnya mereka sedikit agak cekcok karena ada perbedaan di antara Ari dan ibunya itu. Ayahnya mencoba mendengarkan dan menetralisir informasi-informasi yang diberikan oleh istrinya dan anaknya itu. Wah, pokoknya mama tuh nggak setuju kalau Ari itu nikah sama wanita kampung itu. Apa coba yang kita bisa lihat dari wanita kampung itu? Udah nggak bisa dandan, nggak cantik, terus dia tuh juga nggak berpendidikan, bibit-bibit bobotnya aja kita nggak tahu. Bagaimana kita bisa menikahkan anak kita satu-satunya si Ari ini dengan wanita kampung itu yang bernama Intan? Kata ibunya Ari mencoba menjelek-jelekan dan meyakinkan ayahnya si Ari ini untuk memilih si Farah. Lebih baik si Farah daripada si Intan. Farah udah jelas anaknya siapa, bibit-bibit bobotnya udah jelas. Dia juga berpendidikan, dia juga pandai berpenampilan. Ya lebih baik Farah lah daripada Intan. Kata ibunya si Ari ini. Ma, walaupun Intan itu dari desa, dia anak petani dan dia tidak pintar dandan, dan dia juga tidak berpendidikan setinggi saya dan setinggi Farah, tapi aku sayang dan cinta sama si Intan. Aku lebih sayang dia, aku lebih cinta dia. Intan tuh orangnya tulus dan dia tuh baik. Dia baik dengan semua orang. Dia tidak memandang hartaku, tidak pernah memandang apa yang aku punya. Dia memandang aku ya aku. Dia mencintai aku tulus apa adanya. Begitu juga aku mencintai Intan tulus apa adanya. Kata si Ari. Hingga akhirnya setelah mendengarkan penjelasan di antara mereka berdua, ayahnya pun ngomong, "Mah, kita sebagai orang tua harusnya itu mendengarkan anak. Yang mau menikahkan anak, yang mau menjalanikan anak, semua keputusan di tangan anak. Kita cuma bisa mendukung dan mendoakan saja. Selebihnya kita pasrahkan sepenuhnya dengan si Ari. Kita nggak usah terlalu ikut campur tentang hubungannya. Kita memang wajib untuk mengarahkan. Dan kita juga boleh untuk memilihkan jodoh untuk anak kita. Tapi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita dan keinginan kita kepada si Ari. Jadi kita pasrahkan semua kepada si Ari. Ari mau pilih siapa, mau pilih Farah atau Intan, itu terserah dia. Semua resiko itu ada di tangan Ari dan keputusan di tangan Ari semua. Kita cuma bisa mendukung dan mendoakannya saja selaku orang tua. Kata ayahnya si Ari mencoba bijaksana dan berdiri di tengah di antara mereka berdua. Ibunya si Ari pun ngedumel. Dia seakan-akan tidak puas dengan keputusan ayahnya. Nah, si Ari malah bahagia mendengar penjelasan dan keputusan dari ayahnya bahwasanya semua keputusan di tangan Ari untuk memilih siapa. Nah, setelah Ari mendengarkan penjelasan dan keputusan dari orang tuanya, dari ayahnya itu, Ari langsung buru-buru memberikan informasi kepada ayah dan orang tuanya si Intan, bahwasanya orang tuanya sudah setuju untuk hubungan lebih lanjut, hubungan lebih serius di antara Ari dan si Intan. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk merencanakan pernikahan Intan dan si Ari. Acara pernikahan pun digelar di sebuah gedung yang cukup mewah. Dihadiri banyak tamu undangan, teman-teman orang tuanya Ari berkumpul semua di sana. Nah, saat acara belum dimulai, saat si Ari sedang menunggu si Intan yang lagi didandanin, itu ibunya si Ari justru malah sibuk ngobrol-ngobrol sama si teman-temannya itu. Teman-temannya tuh pada nanyain, "Jeng, pasti cantik ya wanita pilihannya si Ari," kata salah satu temannya.
ibunya Ari itu. Ibu-ibu temennya ibunya Ari itu pada kepo, pada nanyain kayak apa wanita pilihannya Ari, kayak apa mantu yang akan menjadi mantunya ibunya Ari itu. Wanita mana yang beruntung yang mendapatkan Ari. Pada kepo semua teman-temannya ibunya Ari itu. Allah, cantik dari mana? Orang pilihan anak saya tuh anak kampung, wanita kampung. Udah nggak jelas dari kampung, anak petani. Yang mana cantik? Dia tuh nggak cantik. Bahkan dia tuh kumel, kumuh. Nggak kayak wanita-wanita yang lain. Bahkan lebih cantik Farah daripada wanita pilihannya si Ari itu, anak saya. Tapi saya selaku orang tua, saya nggak bisa ngomong apa-apa karena itu udah keputusan suami saya dan keputusan anak saya. Kalau boleh jujur, saya justru malah menyesal. Sedikit agak kecewa dengan pilihannya si Ari. Kata si ibunya Ari itu, ngomong sama teman-temannya bahwasanya calon mantunya itu, istrinya Ari, anaknya itu wanita kampung. Wanitanya nggak cantik. Wanita yang beda dengan wanita-wanita lain. Dijelek-jelekin si Intan itu di hadapan ibu-ibu teman-temannya ibunya Ari. Nah, setelah beberapa saat kemudian, Intan pun keluar. Intan memakai pakaian-pakaian pengantin bergaun warna putih, cantik, putih dan bersinar. Tamu undangan pun semua terpesona melihat si Intan. Terpesona dengan Intan yang sudah menggunakan riasan-riasan pengantin. Ibunya Ari pun terkejut melihat perbedaannya begitu signifikan. Padahal si Intan itu tidak secantik ini. Dia tuh bingung bagaimana bisa seorang Intan, orang kampung, anak kampung, wanita kampung, dirias pengantin begitu cantik. Ah, Jeng bohong, itu cantik banget loh mantu Jeng, kata teman-temannya. Iya nih bohong, orang cantik kayak gitu kok. Semua tuh terpesona. Bahkan tamu-tamu undangan, teman-temannya ibunya Ari itu pada nyalahin ibunya Ari. Katanya tuh ibunya Ari tuh bohong, udah menjelek-jelekan si Intan, mantunya sendiri, katanya jelek, katanya nggak berpendidikan dan sebagainya dari kampung. Tapi setelah melihat aslinya, dia tuh cantik banget, pakai pakaian pengantin. Nah, setelah ijab kabul selesai, setelah anaknya sah menikah dengan Intan, ibunya Ari tuh ngomong, alah, Intan cantik itu karena make upnya aja. Kalau make upnya dihapus juga dia tuh jelek, masih cantikan si Farah. Kata si ibunya Ari. Ngomong kayak gitu di depan tamu undangan. Semua pun nggak percaya, nggak mungkin wanita secantik itu cuma karena make up, nggak mungkin. Kata tamu undangan seakan-akan membela si Intan. Nah, ibunya Ari yang merasa disudutkan dengan omongan-omongan tamu undangan yang lain bahwasanya katanya ibunya Ari ini bohong, dia pun bicara, kalau kalian nggak percaya suruh tuh mantu saya Intan cuci muka. Pasti wajahnya itu berbeda dengan wajahnya sekarang. Pasti wajahnya jauh lebih jelek daripada si Farah, kata ibunya Ari. Nah, Ari yang tahu ibunya ngomong kayak gitu, ya udah mah nggak apa-apa, suruh Intan cuci muka. Begitu juga dengan si Farah, kita lihat dan buktikan siapa yang jauh lebih cantik di antara mereka. Ibunya Ari pun ya langsung mau, ya oke nggak apa-apa, suruh mereka berdua cuci muka dan kita jadi saksi siapa yang lebih cantik di antara mereka. Jujur, si Intan tuh tadinya menolak. Dia nggak mau disama-samakan atau dibanding-bandingkan dengan wanita lain. Dia merasa malu karena dirinya tuh dari kampung. Nggak mungkin bisa mengalahkan kecantikannya si Farah. Tapi dengan diyakinkan oleh si Ari, Intan pun mau. Akhirnya Intan sama si Farah pun cuci muka di hadapan tamu undangan yang lain. Disiapkanlah air untuk cuci muka mereka. Setelah mereka membasuh semua make up mereka dan dilihatlah muka asli mereka. Betapa terkejutnya tamu undangan yang melihat. Ternyata Intan masih sama cantiknya dengan tadi saat pakai make up. Justru si Farah yang tadinya cantik pakai make up, setelah dibasuh dan dihilangkan make upnya jadi jelek. Wajahnya itu penuh dengan titik-titik bekas jerawat. Wajahnya pun hitam, tidak seputih tadinya karena bedak. Tamu undangan pun langsung riuh. Shock melihat semua ini. Ternyata ibunya si Ari ini berbohong. Ibunya Ari pun tidak jauh shock melihat si Farah ternyata wajahnya itu gak lebih cantik Intan, mantunya sendiri yang ia jelek-jelekan selama ini. Hingga akhirnya ibunya si Ari pun malu sendiri karena ulahnya. Terbukti sekarang si Intan itu memang cantik luar dalam. Dia tuh cantiknya natural. Beda dengan si Farah yang cantiknya itu karena make up. Nah, begitulah kisah dari salah satu subscriber kita yang dipermalukan dan difitnah oleh mertuanya sendiri karena dia terlalu cantik. Nah, semoga dalam kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan nilai-nilai penting di dalamnya dan dijadikan contoh untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian yang pengen komen-komen, pengen memberikan kritik dan saran, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian semua yang pengen memberikan ceritanya, ngirimin kisahnya, kalian bisa kirimkan lewat WA
ataupun Instagram di bawah ini. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.